Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Pangestu dari kelas IF Extension 46 Gabungan. Hari ini saya akan menjelaskan tugas CLO2 kalkulus lanjut. Jadi untuk soal yang pertama, itu AN, N sama dengan 1 hingga hingga dengan AN sama dengan N pangkat 2 ditambah P pangkat min N per N faktorial, apakah konvergen? Apakah konvergen? Nah, yang pertama-tama kita tentukan limit dari N sampai hingga AN sama dengan limit N sampai hingga AN-nya kita masukkan N pangkat 2 ditambah E pangkat min N per N faktorial. Nah, lalu sama dengan limit N sampai hingga, ini kita pecah jadi 2, jadi N pangkat 2 per N faktorial dikali ditambah limit N sampai hingga E pangkat min N per N faktorial. Jadinya limit N sampai hingga N pangkat 2 per N faktorialnya ini kita jabarkan jadi N dikali N min 1 dikali N min 2 faktorial. Ditambah, ini limit N sampai hingga itu udah pasti 0 ya, karena hingga per hingga sama dengan 0. Jadi 0. Limit N sampai hingga, ini bisa kita coret nih, N-nya. Jadi tinggal N min 1 dikali N min 2 faktorial. Nah, ini atasnya sama bawahnya, lebih besar bawahnya. Jadi pasti sama dengan 0. Karena limit N sampai hingga AN sama dengan 0, maka barisan tersebut konvergen ke 0. Soal nomor 1 sudah, selanjutnya soal nomor 1 bagian B. Sigma N sama dengan 1 sampai hingga AN dengan AN sama dengan N pangkat 2 ditambah 2 pangkat N per N faktorial. Apakah konvergen? Ini untuk soal nomor 1 bagian B. Pertama-tama di sini kita masukkan AN-nya, jadi N sama dengan 1 hingga AN sama dengan
sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga N-nya dimasukkan berarti N pangkat 2 ditambah 2 pangkat N per N faktorial. Sama dengan, ini bisa kita pecahkan kayak yang tadi, jadi sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga N pangkat 2 per N faktorial ditambah sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga 2 pangkat N per N faktorial. Untuk yang pertama ini, kita lakukan uji menggunakan UHB. Jadi AN sama dengan N pangkat 2 per N faktorial, dan AN plus 1-nya sama dengan N plus 1 pangkat 2 per N plus 1 faktorial. Ini bisa kita jabarkan jadi sama dengan N plus 1 pangkat 2 per N plus 1 kali N faktorial. Lalu selanjutnya di sini rho sama dengan limit M sampai ta hingga AN ditambah 1 per AN sama dengan limit N sampai ta hingga. Tadi AN plus 1-nya kita masukin jadi N plus 1 pangkat 2 per N plus 1 pangkat N faktorial. Yang ini ya kita masukin. Dikali AN-nya. AN-nya sekarang kita masukin dikali N pangkat 2 per N faktorial. Di sini ada yang bisa kita coret ya. N pangkat, maksudnya, sorry, maksudnya ini nih. Maksudnya adalah ini dibalik ya. Karena ini tadinya pembagian jadi perkalian, dinaikin ke atas jadi dibalik. Jadi N faktorial dikali N faktorial dikali N pangkat 2. Nah, sekarang ini ada yang bisa dicoret. N faktorial ini kita bisa coret. Jadi, sama dengan limit N sampai hingga N ditambah 1 pangkat 2 per N ditambah 1 dikali 1 per N pangkat 2. Nah, bisa kita lihat di sini N plus 1, di bawahnya juga N plus 1, ini bisa kita coret. Jadi, limit N sampai hingga N plus 1, karena pangkat 2 tadi udah dicoret 1, jadi dikurang 1 jadi pangkat 1 ya. Ini jadi N pangkat 2. Nah, ini yang bawahnya pangkat 2, yang atasnya pangkatnya 1, berarti lebih besar yang bawah, berarti sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang ini. Ini ya. Kita juga melakukan uji. Untuk yang kedua, AN sama dengan 2 pangkat N per N faktorial. AN plus 1-nya 2 pangkat N plus 1 per N ditambah 1 faktorial. Nah, kalau ada 2 pangkat N tambah 1 itu dijabarin jadi 2 pangkat N dikali 2. Gitu. Lalu ini dijabarkan jadi N ditambah 1 dikali N faktorial. Jadi, rho
sama dengan limit n sampai terhingga an plus 1 per an sama dengan limit n sampai terhingga 2n kali 2 an-nya ya dimasukin n ditambah 1 dikali n faktorial dikali n faktorial untuk an-nya per 2 pangkat n. Ini sekarang bisa ada yang dicoret ya. N faktorialnya bisa dicoret. Terus 2n-nya juga bisa dicoret. Jadi sama dengan limit n sampai terhingga 2 per n ditambah 1. Sama dengan, nah ini yang atasnya 2. Yang bawahnya n ditambah 1. Berarti lebih besar yang bawah. Berarti sama dengan 0 juga. Kesimpulannya, rho sama dengan rho 1 ditambah rho 2 sama dengan 0. Yang pertama 0 kan, ditambah 0. Yang kedua juga 0. Sama dengan 0. Maka, rho lebih kecil dari 1. Jadi, deret tersebut konvergen. Gitu. Soal nomor 1A sudah, 1B sudah, sekarang tinggal soal yang terakhir. Yaitu tentukan selang kekonvergenan deret pangkat sigma n sama dengan 0 sampai terhingga x pangkat n per n pangkat 3. Pertama-tama kita tentukan an-nya. An-nya itu kan xn per n pangkat 3. Berarti an plus 1-nya sama dengan x n plus 1 per n plus 1 pangkat 3. Selanjutnya kita rho-nya sama dengan limit n sampai terhingga mutlak an plus 1 per an. Sama dengan limit n sampai terhingga x pangkat n plus 1, tadi kan an-nya xn plus 1 ya, per n plus 1 pangkat 3 dikali an-nya. An-nya adalah n pangkat 3 per x per n. Di sini ada yang bisa dicoret ya. Yang dicoret adalah xn ya. Jadi, limit n sampai terhingga x, jangan lupa ya, yang dicoret kan masih ada satunya nih. Jadi x dikali n pangkat 3 per n ditambah 1 pangkat 3. Sama dengan, ini bisa nih kita pisah jadi limit n sampai terhingga mutlak x dikali mutlak n pangkat 3 n ditambah 1 pangkat 3. X-nya kita bisa pindahin ke depan, jadi x limit n sampai terhingga n pangkat 3 n ditambah 1 pangkat 3. Sama dengan, ini pangkatnya sama nih. Ini hasilnya adalah
1. Jadi X dikali 1. Atau sama dengan X lebih kecil dari 1. Jadi min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Ini syarat ya, langkah yang pertama. Ini belum selesai. Dari hasil ini kita periksa kekonvergenannya dari ujung kiri dan ujung kanan selangnya. Ini kita cari satu-satu ya, min 1 dan 1-nya. Pertama nih, untuk X sama dengan min 1. Sigma N sama dengan 0 sampai hingga X pangkat N, yang tadi ini soalnya, X pangkat N per N pangkat 3. Nah, ini kita bisa masukin X-nya. Jadi, sigma N sama dengan 0 sampai hingga, maksudnya di sini adalah min 1 pangkat N pangkat 3. Sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga, ini kan min 1 pangkat N ya. Tetap aja apapun yang pangkatnya hingga 0 itu sama dengan 1. Karena ini 0. Jadi min 1 pangkat N dikali 1 per N pangkat 3. Sama dengan N sama dengan 0 sampai hingga min 1 pangkat N dikali 1 per N pangkat 3. Nah, ini kita bisa lakukan uji ganti tanda atau UGT ya. Kita lakukan uji ganti tanda di uji dengan UGT. Kita tentukan AN-nya sama dengan 1 per N pangkat 3. Ini AN ya. Ini kita anggap sebagai AN. AN. Jadi AN plus 1-nya sama dengan 1 per N ditambah 1 pangkat 3. Nah, kita lakukan nih. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama itu AN per AN tambah 1 harus lebih besar dari 1. Jadi, AN per AN ditambah 1 sama dengan AN-nya tadi 1 per N pangkat 3. N plus 1-nya 1 per N ditambah 1 pangkat 3. Jadi, sama dengan 1 per N pangkat 3 dikali N tambah 1 pangkat 3 per 1 atau sama dengan N ditambah 3 pangkat 3 per N pangkat 3. Sama dengan N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 ditambah 3N tambah 1 per N pangkat 3.
Nah, ini hasilnya itu lebih besar dari 1 nih. Lebih besar dari 1. Jadi syarat syarat 1 terpenuhi. Oke, lanjut ke syarat yang kedua. Limit n sampai hingga an sama dengan 0, jadinya limit n sampai hingga 1 per n pangkat 3. Ini penyebutnya lebih besar daripada pembilang, jadi sama dengan 0. Sesuai kan sama syaratnya, jadi terpenuhi. Kesimpulannya, karena syarat 1 dan syarat 2 terpenuhi, maka deret tersebut konvergen saat X sama dengan min 1. Langkah kedua, udah. Masih ada 1 langkah lagi. 1 langkah lagi itu yang kita cek yang untuk X sama dengan 1. Tadi min 1-nya sudah, sekarang 1-nya. Sigma N sama dengan 0 sampai hingga 1 per N. N pangkat 3. Ini langsung saja ya, sama kayak gini. X-nya dimasukin. Jadi sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga 1 pangkat N, 1 pangkat 0, pasti hasilnya adalah 1. Jadi 1 per N pangkat 3. Ini merupakan deret harmonik. Jadi sini P-nya, P itu pangkatnya ya, 3. Apakah 3 lebih besar dari 1? Jawabannya iya dong. 3 lebih besar dari 1. Maka konvergen. Selanjutnya, kesimpulannya, deret konvergen pada saat X sama dengan 1. Langkah 1, 2, 3 sudah semua. Selanjutnya, kita kasih kesimpulannya. Kesimpulannya, dari 1, 2, 3, maka dari 1, 2, 3 konvergennya terpenuhi. Maka
selang kekonvergenan dari sigma n sama dengan 0 sampai hingga x pangkat n pangkat 3 adalah kurung siku ya, karena dua-duanya konvergen. Satu dan satu kurung siku dua-duanya. Atau bisa juga sama dengan x minus 1 kecil dari x. Nah, gitu kurang lebih. Semuanya sudah selesai dari soal nomor 1 dan nomor 1 yang A dan yang B, dan nomor 2-nya. Jadi mungkin sekian penjelasan tugas CLO2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.